Gunung Pangrango akan selalu menjadi salah satu gunung dengan trek paling sulit yang pernah gue rasain. Kira-kira beberapa tahun yang lalu gue dan Egy sempat nekat buat ngelakuin pendakian double summit ke gunung ini atau Gede Pangrango. Dan ternyata pas sampai ke puncak Pangrangonya, kita ketemu malam jadi gelap sama sekali dan gak kelihatan apa-apa. Nah, karena itu gue bakal kembali lagi ngajak lu buat nyobain puncak Pangrango dan alun-alun Mandalawanginya di pendakian tektok Gunung Pangrango via Cibodas. Jadi, let's go! Kalau kalian ngikutin RTS sebelum ini, pasti tahu kalau gue dan Egy lagi coba buat ngelengkapin cerita pendakian ke Seven Summit Jawa Barat. Meskipun sebenarnya tinggal Gunung Cikuray, kayaknya nggak afdol kalau pas kemarin kita sampai ke puncak Pangrangonya malam-malam. Jadi gara-gara itu kita mutusin buat remet dan kembali lagi ke sini. Seperti biasa, perjalanan dimulai dari rumah gue dan lu bisa lihat cuaca lagi hujan. Bukan sebuah keputusan yang baik ya sepertinya. Musim kemarau masih gak bisa ngasih kepastian kalau bakalan selalu cerah. Apalagi pas gue kesini lagi musim kemarau basah. Jadi hujan gak jarang bakalan sering turun. Untuk rute perjalanannya kita mutusin buat kembali lewat jalan Bukit Pelangi. Lagi-lagi gue gak terlalu ngerekomendasikan kalian buat lewat sini malam-malam soalnya ngeri dan gelap. Jadi lebih baik lewat jalan utama aja yaitu arah Ciawi. Sesampainya di Jalan Raya Puncak, kondisi jalanan terpantau kagak yang macet ya. Mungkin karena hujan juga, jadi orang-orang mager kesini. Kemudian dari sini tinggal ikutin jalan aja buat ke arah Cibodas. Bayar. Anjay. Oke, kita sekarang mau menuju ke Bel Adventure. Ke Belet. Belok deh. Kobel. Gimana kobelnya? Sekarang kita udah sampai di kawasan Cibodas ya. Sekarang jam 9 malam dan sekarang kita bakal coba buat ke base camp Kobel Adventure. Salah satu base camp resmi ya, berdasarkan list di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ada berapa yang resmi? Kalau nggak salah tuh ada 6 ya, tapi itu gabungan Ciputri sama Cibodas. Di Cibodas ada 3. Let's go. Oke, sini. Cek dulu ya, kita nggak tahu dulu. Anjay. Sekitaran jam 11 malam, kita nyampe juga di salah satu base camp pendakian Gunung Gede Pangrango via Cibodas, yaitu Kobel Adventure. Nah, Kobel ini adalah satu dari beberapa hiking organizer yang udah terdaftar di website resmi TNGGP. Jadi sambil menyelam minum air, kita juga daftar simak-sinya lewat sini. Oh ya, akses buat BC-nya sedikit ngebingungin ya. Awalnya gue agak ragu nyari jalan masuk ke base camp-nya lewat mana, tapi akhirnya ketemu juga. Setelah ngobrol-ngobrol sama yang jaga BC, naruh barang, dan melihat dikit-dikit fasilitas apa aja yang ada, kita langsung survei warteg biar besok beli bekal makan kagak susah. Oh ya, perihal fasilitas, toilet, warung, dan musola ada ya, jadi menurut gue cukup lengkap. Yo sobat gabus sobat mager, selamat datang lagi di Ready Explorer episode terbaru. Di episode kesempatan kali ini gue pengen ngajakin lu buat berpetualang remedial ke Gunung Pangrango via Cibodas. Jadi kalau misalnya udah ngikutin kayak beberapa tahun yang lalu gitu ya, lu bakal tahu kalau misalkan gue sama Egy udah pernah kesini dan double summit Gede dan juga Pangrango. Cuma sedihnya adalah waktu di Pangrango kita nyampe jam berapa Gi? 8 malam. Itu belum sampai puncaknya aja udah merinding gitu ya. Terus cuma kepikiran buat turun ketika udah sampai di tugunya gitu. Makanya sekarang kita bakal coba buat remet. Harapannya sih bisa nyampe waktu cerah gitu ya. Ya sore atau siang gitu ya. Bismillah bisa siang, tapi mungkin lebih realistisnya tuh sore. Dan kita udah gak beban juga karena kita memutuskan untuk tektok di pendakian kesempatan kayak ini. Jadi sekarang udah jam 9 malam. Kita bakal berangkat jam 3 pagi besoknya.
Jadi sekarang kita bakal coba buat nyari makan dulu. Nanti kita bakal pesan ke warteg yang terdekat. Kita mau melipir, terus habis itu muter-muter mana makanan yang enak. Jadi ikut terus perjalanan gue dan Egy untuk menjelajah ke Gunung Pangrango via Cibodas. Let's go. Kang Agung. Izin berangkat dulu ya, Kang. Silakan. Nanti Apa, Bang? saya antar. Hadir. Siap. Selamat jalan. Sukses. Good luck, Bang, ya. Ya, Kang. Bangga, lanjut. Mantap. Ya. Oke, sebagai usaha bagar, kita baru aja bangun dari peristirahatan kita di Kobe Adventure. Sekarang udah jam 4 pagi gitu ya, kita telat 1 jam, harusnya kita berangkat jam 3. Sekarang gue lagi ada di warteg Gede Pangrango dan mencoba buat beli sarapan plus bekal dulu. Kalau misalnya udah ready, kita langsung OTW. Makannya rencananya di pertigaan Pos Ciberem kali ya. Coba lihat entahlah nanti. Jadi sambil kita subuhan sambil kita makan. Intinya ya kita mau langsung berangkat nih. Sekarang jam 4 ini. Semoga dilancarkan dan semoga dengan beban bawaan yang nggak banyak kayak kemarin bisa lebih cepet dan bisa cerah waktu nyampe ke puncak Pangrango-nya. Amin. Jadi seperti biasa ya, sebelum mulai pendakian ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillah. Terus lu ready? Let's go. Dengan hiking organizer resmi ya, Kobe Adventure. Kita akan mulai pendakian. Habis ke bungkus makanan. Jadi ready explore 50% aja ke 50%. Lawa. Ikut lu makan. Aduh diketawain gue sama temen-temen gue. Kenapa? Kalau ngerti bobon. Anjir. Hancur deh. Oke. Kita sudah mulai berjalan lagi. Setelah beberapa tahun nggak balik ke Cibodas, akhirnya kita remedial. Kemarin kalau sudah kencana via Ciputri ya, dan Egy masuk angin. Semoga di kesempatan kali ini Egy nggak masuk angin. Karena Egy 50% bakal hilang kekuatan kalau misalnya masuk angin. Let's go. Menit kita jalan. Kita berangkat jam 4:10. Sekarang udah jam 4:15. Di gerbang pendakian Gunung Pangrango dan air terjun Ciberem. Kemudian kita bakal langsung lanjut aja karena ini masih belum sampai pos juga sih. Pos maksnya masih di atas lagi di Facebook. Foto nggak? Udah mulai jalan aja. Dan ini kita kloter kedua ya. Jadi waktu kita pengen OTW udah ada 4 orang yang emang jalan duluan. Tapi aman-aman aja. Menurut gue gak masalah sih. Jadi kita tahu kalau misalkan di jalur pendakian udah cuma kita, itu udah cukup. Cuma jalan beberapa menit, kita akhirnya sampai di pos pengecekan SIMAKSI untuk jalur registrasi online. Oke. Nah ini kalau misalkan lu registrasi online ya, lu bakal dapat barcode. Sorry. Oke, sekarang kita udah sampai di pos pengecekan SIMAKSI untuk registrasi online. Sekarang jam 4:17. Dan karena kita registrasinya via Basecamp gitu ya, Kobe Adventure, itu kita jadi bisa berangkat jam segini. Udah ada Kang Ranger juga nungguin. Dan sekarang kita bakal coba lanjut OTW lagi buat ke pos 1.
Semoga bisa ya nyampe di pertigaan Ciberem subuh atau bahkan sebelum subuh gitu. Karena kalau misalnya kehabisan waktu di awal-awal ini juga agak sedikit repot sih. Jadi let's go. Menurut lu gimana Gi? Mau nggak? Nanti ya, Nanti jalan. Egi lagi introvert. Let's go. Jalur dari pos Simaksi ke pos 1 HM02 terpantau masih aman dan rapi. Jalur Cibodas terkenal dengan jalur yang paling rapi ya dibandingin Salabintana atau Ciputri. Dan yang gue suka di Cibodas ini, kita di awal-awal nggak langsung berisik sama suara motor. Kalau misalnya Ciputri kan lu di pos ojeknya udah bener-bener bisa naik ini kan motor kan, jadi udah mah lu ngerasain asap dari rokok terus asap dari knalpot juga gitu, mantep banget. Tapi kalau di sini lu bisa benar-benar merasakan kawasan konservasi. Keren emang Cibodas. Ini gelap cuy, untungnya tapi pas kita naik nggak hujan lah. Kalau semalam hujan. Wih, apa nih? Oh, ini arah jalan konservasi. Kita udah sampai di Plang ikonik ya. Selamat datang di kawasan Gede Pangrango. Ke kiri harusnya jalan buat herping ular atau burung setahu gua. Dan kita ke kanan. Gimana Kang? Iya bang. Tektok, Kang? Oke bang. Wah, mantap. Tengok. Tektok. Remet ini mah remet. Kemarin gagal muncak ya. Berempat aja Kang? 5. Oh 5. Yang satunya di mana? Mau saya panggilin yang depan? Pelan-pelan nih. Ayo Bang. Yuk. Ada jalur herping. Kita ke sini. Ada pelang lagi. Apa deh? Hutan merupakan sdaya yang sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung dari keberadaan hutan diantaranya adalah kayu. Mantap. Sekarang kita udah sampai di shelter Tarengtong ya. Gue dulu nggak tahu ada shelter ini, kayak ini baru buat sampai ke pos 1 gitu ya. Tapi di Cibodas itu nggak ada pos 1 kan ya kalau nggak salah. Iya. Di Cibodas itu posnya nama-nama semua. Nih, coba lihat dah. Kita lagi ada di Tarengtong, nanti ke Telaga Biru, Panjangcangan, Radiung 1, 2, Kukus, Air Panas, Kandang Batu. Jadi nggak ada pos-posan 1, 2, 3 kagak. Banyak posnya. Semakin banyak semakin baik, soalnya kita disediakan shelter. Ini lanjut, let's go. Bisa ya, berdua aja Kak. Keren berangkat jam segini. Lanjut ya Kak. Let's go. Itu udah ada 2 kloter tadi yang kita lewatin nih. Kloter 5 orang sama 2 orang. Tadi kakak keren banget berdua. Perempuan. Kita buka jalan berarti. Atau justru masih ada lagi nih kloter yang lebih dulu dibanding kita. Belum sampai Telaga Warna. Buru-buru banget kan? Naik jam berapa? Jam 4. Setengah 4. Ngecamp nih ya berarti? Iya.
Jabal Summit. Jabal Summit sih. Gawat. Gokil. Ayo Kang. Sampai berjumpa di Telaga Warna. Ada kloter lagi. Ngecamp mereka. Tapi emang asiknya sih di sini ngecamp ya. Sayang kalau misalnya ngecamp. Sekarang kita sudah sampai di Telaga Biru, bukan Telaga Warna. Ini namanya berubah atau gimana dah? Coy. Di situ. Wah, gimana traileran tuh. Nah, ini tempatnya luas ya. Tapi apakah bisa ngecamp? Bisa satu, cuman orang-orang nggak ngecamp di sini. Telaga Warna di situ. Nice. Oke cuy. Sekarang kita sudah sampai di pos Telaga Biru. Gue tuh dulu ngiranya Telaga Warna, tapi ternyata Telaga Biru gitu. Mungkin Telaga Warna yang ada di puncak ya. Soalnya nih, memori gue udah kabur, saya udah tua. Ya, kita 30 menit dari pos Simarsi gitu ya. Dan kita udah ketemu sama pendaki-pendaki tektok yang dari Bekasi. Mereka katanya pengen double summit, Gede Pangrango. Terus katanya turun di Salabintana. Gila, itu dengkul-dengkul mantap. Ya, dan masih aman ya Gi, sejauh ini Gi? Sini masih aman dan kita bakal coba buat lanjut lagi. Tapi mungkin still lah 2-3 Egi istirahat. Mantap. Lanjut. Ya, kita kembali berjalan dari pos Telaga Biru ke pertigaan Curug Ciberem. Dulu waktu kita double summit makannya di sana. Dan itu udah jam 6 atau jam setengah 6 gitu. Sekarang udah jam 5. Kurang dikit. Harapannya sih bisa lebih cepet. Tapi karena kemarin itu berangkat jam 3 pas. Sekarang kita berangkat justru jam 4 ya. Udah terbilang cepet sih harusnya. Nice. Kenikmatan berangkat pagi dan naik subuh-subuh. Meskipun weekend tetap sepi. Apalagi kita lewat jalur Cibodas, jalur yang notabene dihindari karena terlalu jauh ya, muter katanya. Padahal mah kalau misalnya bisa ngambil kesempatan dalam jalur ini, lu mungkin bisa merasakan dan mendapatkan sesuatu yang nggak bisa didapatkan lewat jalur-jalur yang lain. Putri mungkin cepat, tapi untuk double summit PR. Di sini lu bisa ngelakuin itu. Jadi gokil. Suara airnya sudah mulai terdengar. ASMR ya. Suara alam yang mungkin sebentar lagi bisa digantikan sama AI. Kita sudah sampai di Rawa Gayong. Gue nggak salah namanya. Apa ya, lupa gue. Ada tulisannya. Ini kalau malam atau subuh gede juga kelihatannya. Oh, terakhir tuh waktu gua kesini diperbaiki coy. Sekarang udah kelar. Nice. Apakah ini semua karena penyerapan dana desa yang cukup, atau justru dananya dari Kementerian Kehutanan? Gua penasaran. Meskipun gua nggak tahu kenapa gua penasaran. Kenapa ya? Ngapain sih? Lu kebayang gak sih ini orang-orang ngangkutin batunya seusaha apa? Woi, ranjau. Dia hati-hati ranjau, Ge. Oh, Gayonggong benar gue masih apa? Memori gue masih nggak salah. Di mana kita? Sekarang kita sudah sampai di Jembatan Rawa Gayonggong. Salah satu tempat ikonik yang dimiliki oleh Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Ini kalau masa pagi-pagi orang-orang pasti banyak yang foto di sini, percaya sama gua. Ikoniknya adalah ketika lu udah sampai di pelangnya, nih pas banget depannya itu langsung pemandangan Gunung Pangrango. Ya salah satunya jadi karena kita
datangnya malam ya, jadi sayang banget nggak bisa foto di sini. Cuman kita hanya bisa pasrah dan lanjut perjalanan karena kita ngejar waktu. Tapi tetap fun. Let's go. Buat lo yang udah sampai sini hati-hati. Lubangnya gede nih. Meleng dikit langsung jadi penghuni Rawa Gayonggong, coy. Oke. Perjalanan kembali dimulai dan kita bisa melihat kalau misalkan jembatannya udah nggak rapuh. Kayaknya ini butuh revitalisasi lagi. Tapi sejauh ini kita masih bisa jalan ya. Yang penting kita harus fokus. Nah ini. Ini juga. Ya. Spot foto nih. Kita harus berhati-hati dalam memilah-milih jalan. Sama seperti kita memilah-milih makanan. Di umur 30 tahun gitu ya, gue udah punya batasan makan makanan UBF atau snack-snack ringan tuh bisa bikin badan gue gak enak. Real cuy, itu bukan mitos cuy. Dari kan gue tuh beberapa fitur-fitur yang dinonaktifkan di umur 30 tahun tuh cuman bohong belaka doang, nakut-nakutin. Ternyata bener. No, jalan bagus. No, udah masuk area gunung. Selamat tinggal Rawa Gayonggong. Jalan sudah naik. Itu menandakan kita bentar lagi nyampe ke pos pertigaan Ciberem. Oh nice. Pos pertigaan Ciberem. Wih, warungnya buka coy. Warungnya buka coy. Sumber kehidupan. Bakso di sini. Ngeri nggak? Ya bang. Ya bang. Wih, siap-siap. Ya udah, sekarang kita udah sampai di pos pertigaan Cibodas. Sorry, pos pertigaan air terjun Ciberem. Kalau ke bawah kita ke air terjunnya, kalau misalnya ke atas kita ke kandang badaknya. Kita rencana mau istirahat di sini, cuman nanti gue mau diskusi dulu sama Egy. Nah sekarang jam 5.15. Bisa sih lanjut tipis-tipis kalau mau, tapi kalau sama di sini juga nggak apa-apa. Intinya sini masih oke. The real tracknya bakalan dari sekarang gitu ya, cuman makin real aja ketika lu lagi summit ke Pangrango. Jadi mantap lah. Menurut lu gimana bro? Bisa lihat sendiri, kita udah di pertigaan mau ke air terjun Ciberem. Namanya pos Panjangcangan. Panjangcangan. Yoi. Jadi gimana rencananya, kita mau makan dulu di sini atau lanjut next pos? Yang gede di sini sih, yang gede di sini. Pos-pos sebelumnya itu, pos-pos setelahnya nanti kecil, cuman persimpangan doang. Makan boleh. Makanya ya. Setengah 6 ya. Iya. Di pos Panjangcangan ini akhirnya kita berhenti buat istirahat makan dan sholat subuh. Berhubung udah beli sarapan, jadi gue dan Egy nggak perlu repot buat buka nesting terus masak sendiri. Lagian gak boh juga sih. Kalau dibanding pendakian gue sebelumnya, jelas sekarang kita ngerasain improve yang lumayan kelihatan bedanya. Apalagi kita nggak bawa beban yang banyak kan. Meski bangunnya telat, tapi secara waktu tempuh kita justru lebih cepat dibanding sebelumnya. Suasana trek nggak terlalu beda jauh, masih sama kayak dulu. Paling bedanya cuma di jembatan Rawa Gayonggong aja sih. Kalau waktu itu masih dibenerin, sekarang udah bisa lewat atas. Cuman masih banyak yang bolong, jadi hati-hati aja ya kalau misalnya kesini. Ya bro, warteg Gede Pangrango. Menu kita apa nih pagi ini? Ayam. Kentang Mustafa. Kentang Mustafa sama jamur kuping. Enggak dong, itu tiram dong.
Oke, kita kembali lagi berjalan dari pos Panyangcangan ke pos selanjutnya. Banyak orang-orang yang naik ya dan nyusul. Kebanyakan mereka traileran dan tektok. Kalau ngecamp masih pada di belakang semua. Eki di bawah, tangan gue udah di atas. Jalurnya bebatuan kayak gini, termasuk rapi sih harusnya. Dan dia udah mulai kerasa nih, salah start gue. Bukan pelan-pelan dulu, tapi malahan ngebut. Karena ngeliat orang-orang lari, gokil. Jadi termotivasi gue. Suka gue jujur sama tren-tren yang sekarang. Orang-orang tuh banyak banget ngeposting achievementnya di Strava ya. Udah lari berapa kilo, traileran kemana. Tren positif yang harus dijaga, men. Jadi orang-orang tuh bisa hidup sehat dan seenggaknya bisa lebih lama dalam hidup lah. Kondisi sudah mulai cerah. Sekarang di jam 6:15 harusnya. Ya, pas 6:15. Dan Egi masih di belakang. Ini masih OTW buat ke next pos setelah pos Panyangcangan. Bonus loh ini. Ini kalau misalnya buat orang-orang yang senang lari, demen banget nih pasti. Jangan di sini. Sekarang udah ada di ketinggian 1700-an mdpl. Pangrango di 3000-an. Jadi masih setengah jalan lagi. Kita bisa sampai ke sana. Dan jalanannya masih naik turun. Datar. Tadi doang tuh nanjak. Sekarang datar lagi. Gue lupa, kirain gue pos selanjutnya dari Panyangcangan itu deket loh. Ternyata main juga udah 15 menit. Ya pokoknya mantap lah. Mungkin lo nanti bisa ngeliat lagi kayak gini. Yang jelas kita bakal lanjut lagi buat jalan. Nah video ini tracknya kayak gini, batu-batuan. Sendiri ya bang? Berdua. Ayo dong ya bang. Yuk. Udah sampai cuy. Rawadenok 1. Ya, beberapa menit kita jalan akhirnya sampai juga di pos Rawadenok 1. Sorry banget kayaknya footage kameranya hilang, jadi cuma ada video GoPro doang. Intinya ini pos cuma shelter darurat aja ya, nggak ada warung, pokoknya cuma jadi tempat singgah doang. Gue dan Egi pun gak lama di sini, jadi kita lanjut jalan lagi ke pos Rawadenok 2. Rawadenok 2. Here we go. Egi si penakluk. The Sprint Runner. Tidak kebayang. Ya. Jalurnya masih sama ya, Rawadenok 1 ke 2 kayak gini terus. Seperti waktu kita double summit. Masih belum terlalu beda jauh tempatnya dan jalurnya. Cuman yang agak sedikit berbeda sepertinya dari stamina kita nih, karena mungkin kita nggak bawa beban ya. Jadi pas sampai sini, sorry bro. Jadi kita ngerasanya masih aman-aman aja lah. Waktu di episode sebelumnya, double summit di sini udah kayak mau modar coy, sumpah. Pengap banget. Disusul ibu-ibu, mental makin turun. Mantap lah pokoknya. Cuma itu jadi pengalaman buat kita semakin latihan lagi. Pokoknya mantap. Semangat terus para pejuang muda, kaum middle age. Let's go. Masih oke. Masih enak buat ditapak. Ini kita belum setengah jalan.
asumsi gue setengah jalan itu kalau udah sampai di Kandang Badak. Karena dari Kandang Badak ke Summit Pangrango itu nggak normal banget. Terjal dan butuh energi yang ekstra. Jadi kita sedang mencoba untuk saving energi. Lu saving energi nggak, Ki? Hah? Lu lagi saving energi nggak? Persiapan buat ke Pangrango. Ya, Egi nggak usah ditanya, dia udah saving energi dari base camp. Udah jalan kira-kira 15 menit. Oh, kita nyampe di Rawadenok 2. Oh, toiletnya? Oh, masih ada, Ding. Di gunung ada toilet, gokil banget. Mantap. Lagi-lagi footage kameranya rusak. Untungnya gue nge-record pakai GoPro. Mungkin Egi ngerekamnya salah mode kali ya, makanya nggak ada. Soalnya gue juga ngelihat sebenarnya dia ngerekam tuh, bener kan? By the way, pos Rawadenok 2 termasuk pos yang paling lengkap ya. Ada shelter, satu lahan tenda, warung, dan yang paling super ada toiletnya, coy. Di sini kita istirahat dulu sebelum akhirnya lanjut lagi jalan. Oke, lanjut lagi. Dari Rawadenok 2 ke Batu Kuku 1. Jalanannya masih bonus, masih datar dan ramah terhadap kaki. Orang tawaran pasti demen banget nih. Jadi nice banget. Di Pangrango ada marka yang selalu ada. Tinggi-tinggi. Kata-kata hari ini, jangan lupa pilih base camp yang berlisensi Taman Nasional Gunung Halimun Selatan. Pangrango, sorry. Batu Kukus. Wih, cepet juga nih. Batu Kukus aja. Cuy, sekarang kita sudah sampai di Batu Kukus 1. Kira-kira 5 menit ya, 5-10 menit perjalanan dari pos sebelumnya. Dan nggak terlalu beda jauh. Bedanya kalau misalnya Batu Kukus 1 ini transisi ya, nggak ada warung, cuman ada shelter darurat doang sama satu tempat lapang buat ngecamp darurat. Ini pos yang skippable. Nah, sepertinya kita bakal lanjut lagi buat langsung jalan. Let's go. Lanjut lagi perjalanan dari Kukus 1 ke Kukus 2. Kita ketemu teman baru, tapi kita masih belum kenalan. Yang kalau misalnya naik gunung ini yang paling ramah bapak-bapak. Mbak-mbak sama mas-mas biasanya lebih lincah dan lebih gesit. Tidak ada waktu untuk ngobrol sama orang-orang tua seperti kita. Tapi dia turunnya pakai Flying Fox. Sejujurnya treknya masih sama ya, sama terus ini. Batu-batuan, kadang ada bonus, kadang terjal, dan hati-hati aja kalau misalnya lu kesini waktu hujan. Licin soalnya batunya. Makanya kalau misalnya sepatu lu tuh ada fitur anti slip, bahaya. Oke, kita bakal lanjut lagi. Ngejar pace berapa mas? Kagak ada. Sekuatnya. Bonus lumayan beberapa meter. Sudah sampai di Batu Kukus 2 sekitar 15 menit dari Batu Kukus 1. Lumayan, agak sedikit cepat.
Tinggal 1 pos lagi nyampe ke pos air panas. Tinggal Batu Kukus 3. Tadi gue kira Batu Kukus 2, tapi ternyata ini Batu Kukus 2. Mantap lah pokoknya. Jadi masih semangat. Bisa lari tadi, tapi karena ada job desk buat ngambil gambar gitu ya, makanya tetap bareng gue. Ya, sekarang kita sedang OTW ke Batu Kukus 3, the one and only. Treknya sudah mulai terjal. Secara elevasi ini gak terlalu banyak bonusnya dibandingin pos-pos yang lain. Dan ya udah mulai kerasa sih sejauh ini, meskipun gak bawa carrier juga. Tapi karena berhubung kita OTW-nya weekend ya, jadi banyak juga pendaki lain, trail runner lain yang ikut ngeramein, jadi kita nggak harus takut buat sendirian gitu ya. Wajib respect. Udah sampai di Batu Kukus 3, 7 menit dari Batu Kukus 2. 7 menit? 7 menit. Bener? Udah. Next, pos air panas. Posnya orang-orang buat istirahat, makan, dan menikmati air hangat Gunung Gede Pangrango. Let's go. Let's go. Oke. Akhirnya kita OTW ke pos air panas. Pos air panasnya agak tricky. Tapi seingat gue sih air panas gak yang terjal, justru malah turun dulu. Cuman untuk trek awalnya masih kayak gini. Cuaca mendung, meskipun musim kemarau. Kalau kata BMKG sekarang kemarau basah ya. Ada fenomena meteorologi namanya MJO, Median Julian Oscillation. Gara-gara itu aktif, kemarau di Indonesia jadi basah atau hujan. Sharing energi buat ke Puncak Pangrango, the real track, the real. Ayo bang. Ayo bang. Campbell. Enggak. Ayo bang. Karena ada trauma dengan tanda-tanda ya. Hihi, bonus. Bonus. Mantap. Wih, nyampe juga cuy. Finally. Air panas. Tidak terasa ya, berjalan dari jam 4 pagi. Oke. Boleh. Setelah 3 jam kita berjalan dari base camp, kita udah sampai juga di pos air panas. Kalau misalkan dari Batu Kukus 8 menit, ya 8 atau 13 menit. Tapi kalau misalnya dari base camp 3 jam. Elevasi udah lumayan naik, kira-kira 500-an lebih, dan cukup ramai ya. Banyak banget yang trail run, terus banyak juga orang-orang yang TikTok. Kan sedikit juga ada yang motor tuh kan. Ya, lebih ramai sih dibanding ketika kita kesini 2 tahun yang lalu.
By the way, kalau misalkan ngomongin soal fasilitas di pos air panas ini termasuk yang paling lengkap. Warung ada, toilet ada, tempat mandi air panas ada, tempat camp ada. Mana tempat teman dia mas? Gitu. Oh iya? Ada kolam, tapi kolam alami. Kolam melepuh. Iya, kalau ngeliat video Zabin ada, mereka mandi tuh waktu turun. Ya pokoknya ajib lah. Kita menemukan Hidden Games. pemberitahuan hidden gems. Tapi karena kita mau ke Pangrango, jadi entah deh kapan-kapan ya kita coba cek apakah benar ada pemandian private. Pengalamannya sejauh ini, Bang? Ya ini oke, masih aman. Nanti mungkin ya kalau mau berhenti pun nanggung aja. Iya. Mungkin setelah air panas di mana gitu. Ngambil footage dulu dikit-dikit. Kita tahu berhenti istirahat gini, duduk bentar. Iya. Kan 3 menit. Aman. Lebih rame ya dibanding sebelumnya? Paling kalau ritme kayak gini di Kandang Badak bisa langsung aja 30 menitan. Anjir. Optimis nih? Enggak, maksudnya istirahatnya. Oh iya, oke. 30 menit aja sih gue blok. Kirain. Enggak lah, istirahatnya 30 menit, langsung 30 menit atau 40 menit. Ya. Mantap ya. Ternyata di pos air panas udah ramai banget yang berhenti buat istirahat. Nih gue sebenarnya penasaran, kira-kira kapan mereka OTW-nya buset udah sampai sini aja? Sekitar 5 menit kita diem makin banyak orang-orang bermunculan, tapi nggak yang level penuh banget terus sumpek. Masih kerasa segernya kok, jadi aman. Di pendakian yang sekarang jelas banget kita bisa mempercepat waktu tempuh. Ini juga ngefek banget sama tingkat kepedean gue dan Egy, jadi makin optimis lagi sampai puncak Pangrangonya lebih awal. Sebagai referensi aja, pas sebelum kesini kita bisa sampai di pos air panas jam 9 pagi. Sementara sekarang baru jam setengah 8. Apalagi kita mulai trekkingnya telat ya, harusnya makin cepat. Jadi nggak sabar buat OTW lagi ke Kandang Badak, anjay. Tapi sepertinya cukup sampai sini dulu aja petualangan kita di part yang pertama. Next, gue janji bakal anterin lu pada ke alun-alun Mandalawangi. Jadi ditunggu ya episode selanjutnya. Jangan lupa buat likes dan kalau share wajib banget nih tag gue biar langsung di repost. Itu aja, thank you cuy. Hah? Iya bro. Gokil, dingin brutal. Pangrango tidak pernah meremehkan dirinya.